Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Bu Saras akan membahas materi tentang bangun ruang, terutama bangun balok, kubus, limas, dan prisma. Nah, sebelum kita memulai pertemuan online pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Mengenal bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang itu merupakan bangun yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu X, Z, dan Z. Apa itu X, Y, dan Z? Nah, X, Y, dan Z itu merupakan dimensi yang dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Dan bangun ruang sendiri memiliki suatu ruangan yang bisa diukur dengan satuan volume, bisa berupa meter kubik, desimeter kubik, liter, mililiter, dan sebagainya. Bangun ruang sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah limas. Limas ini bermacam-macam sesuai dengan alasnya. Ada yang segi 4, limas segi 5, limas segi 3, dan lain sebagainya. Kemudian tabung. Untuk tabung ini alas pasti berbentuk lingkaran, baik atas maupun bawah. Kemudian kerucut. Kerucut ini alasnya juga pasti lingkaran, di mana akan mengerucut hingga ke satu titik di bagian ujung atasnya. Kemudian ada balok. Balok ini seperti kubus, hanya saja untuk sisinya tidak semua sama. Kemudian bola, kubus. Untuk kubus ini semua sisi sama ukurannya. Kemudian yang terakhir adalah prisma. Di sini prisma juga ada macam-macam, bisa prisma segitiga, segi 5, segi 4, dan sebagainya, tergantung pada alas dan atapnya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan balok. Ya, balok sendiri merupakan salah satu contoh bangun ruang yang mudah kita temukan. Nah, balok sendiri sudah dibahas di kelas sebelumnya ya. Bu Saras hanya mengulas sedikit. Nah, di sini kita bisa melihat balok itu memiliki beberapa sisi. Mari kita hitung dari sini. Ada sisi yang berwarna orange 1, kemudian kuning 2, kemudian biru 3, 4 di bagian belakang ini, 5 di bagian samping, dan 6 di bagian alasnya. Berarti sisinya ada 6. Kemudian untuk rusuknya, rusuk itu seperti apa? Rusuk itu dia berada di antara sudut. Jadi dia menggabungkan sudut-sudutnya ini. Jadi di sini rusuknya. Nah, ada berapa ini? 1. Nah, rusuk itu berbentuk garis ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Berarti bangun ruang balok itu memiliki 12 rusuk. Nah, kemudian bangun ruang itu selain dia memiliki diagonal ruang itu yang menghubungkan sudut dengan sudut yang dia ada di satu bidang yang sama atau sisi yang sama. Dia juga memiliki diagonal ruang, menggabungkan sudut dengan sudut yang berada di satu ruangan yang sama. Nah, contohnya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Di sini terdapat gambar jaring-jaring balok. Dari yang awalnya balok tertutup akan dibuka, maka nanti akan membentuk jaring-jaring balok. Nah, di sini perhatikan, ini ada garis yang berwarna merah. Dia satu bidang atau satu sisi. Dia nemplek di satu sisi yang sama.
menempel di satu sisi yang sama, berarti namanya diagonal bidang. Kemudian yang garis warna biru ini dia menghubungkan sudut dengan sudut, tetapi berbeda bidang, dan dia satu ruangan, maka dinamakan diagonal ruang. Nah, cara mengingat lebih mudahnya seperti itu. Nah, kemudian untuk sudut sendiri seperti apa? Nah, untuk bangun ruang sendiri, sudut itu adalah yang dia itu menggabungkan antara 3 rusuk, 1, 2, 3, ya, minimal 3 rusuk di sini. Nah, ujung-ujungnya ini namanya sudut. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia memiliki 8 sudut. Nah, jaring-jaring balok sendiri itu bisa dibuka dan membentuk seperti ini nanti. Bisa bermacam-macam bentuk. Nanti silahkan apabila bingung bisa ditulis ulang di buku tulis, kemudian kalian gambarkan seperti apa sih kalau misalnya dipasang, disusun, apakah benar dia menjadi balok dan sebagainya. Kalau memang benar, maka jaring balok tersebut betul atau sesuai. Itu. Kemudian selanjutnya, nah di sini saya akan jabarkan sedikit beberapa ciri-ciri yang harus kita ketahui dari si balok ini. Yang pertama tadi, memiliki 4 sisi berbentuk persegi panjang. Jadi tadi kan sisinya ada 6 nih. Yang 4 sisi itu bentuknya persegi panjang karena dia itu balok. Kemudian yang 2 pasang itu dia juga berbentuk persegi panjang tapi ukurannya sama. Jadi 4 sama, kemudian 2 sama gitu ya. Jadi totalnya 6. Kemudian di sini memiliki 2 sisi yang bentuknya sama. Satu pasang persegi panjang dengan ukuran sama namun berbeda ukuran dengan 2 pasang persegi panjang yang lainnya. Kemudian yang ketiga memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama panjang dan memiliki 8 titik sudut. Nah, di sini ada rumus volume balok. Volume balok sendiri rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Perhatikan di sini ada panjang kali lebar kali tinggi. Di situ ya. Nah, volume itu apa sih? Volume itu suatu ruangan yang dia itu pasti di situ ada isinya. Baik itu udara atau nanti diisi air dan sebagainya. Nah, hitungan muatan yang ada di dalamnya itu bisa kita gambarkan dengan sebutan volume. Nah, di sini ada yang namanya volume balok. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Atau alas kali tinggi bisa. Karena kalau kita hitung panjang kali lebar nih, berarti alas ya. Dikali tinggi berarti dia semakin ke atas ke atas ke atas, berarti ini berlapis-lapis ke atas, maka di total akan berbentuk volume. Kemudian luas permukaan balok. Yang namanya luas permukaan itu adalah luas pembungkusnya. Jadi semisal nih Bu Saras punya kado, kadonya itu mau Bu Saras masukkan ke dalam kotak kardus berbentuk balok nih. Nah, setelah dimasukkan kotak kardus berbentuk balok, kemudian akan Bu Saras bungkus dengan kertas kado. Nah, kertas kado tersebut otomatis kan dipakai untuk membungkus semua lapisan yang ada dalam kardus agar si kardus itu nggak kelihatan nih. Nah, lapisan yang ditutupi oleh kertas kado tersebut itu namanya luas permukaannya. Jadi yang terlihat seperti itu ya, baik itu yang ada di atas, samping maupun yang bawahnya, seperti itu. Kemudian yang diagonal ruang itu rumusnya seperti ini. Nah, untuk diagonal ruang khusus SD itu biasanya jarang digunakan. Jadi saya langsung ke keliling balok. Keliling balok sendiri itu rumusnya 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. 4 kali panjang tambah lebar
tambah tinggi. Ini untuk menghitung keliling balok atau nama lainnya adalah menghitung total rusuknya, panjang rusuknya itu ada berapa, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kubus. Apa itu kubus? Kubus itu hampir sama dengan balok, hanya saja untuk ukurannya semua sama. Baik sudutnya, baik sisinya, baik panjangnya, dan lain sebagainya. Dan dia itu, seperti yang kita lihat, memiliki banyak sisi juga. Kita hitung 1, yang bagian depan, 2, 3, 4, 5, 6. Memiliki 6 sisi. Sedangkan sudutnya ada berapa? Sudut itu pojokan ya. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung, bayangkan kalian ada di sini nih, berdiri nih di ruangan. Nah, sudut-sudut ruangan itu juga bisa kita bayangkan ada di sini nih. Nah, sudut itu menghubungkan apa di sini? Rusuk-rusuk ya. Menghubungkan ujung-ujung rusuk ini. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 sudut. Kemudian untuk jaring-jaringnya bisa dilihat seperti ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke ciri-cirinya. Kubus itu seperti apa ciri-cirinya? Yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang ukurannya sama luasnya. Tadi sudah dibahas. Kemudian memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama panjang. 12 rusuk yang ukurannya sama panjang. Tadi sudah ya. Dari bentuknya saja sudah terlihat tadi sama panjang. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Memiliki 4 buah diagonal ruang yang menghubungkan tadi, memiliki 12 buah bidang diagonal. Lanjut, volume kubus itu bukan panjang kali lebar kali tinggi, tapi sisi pangkat 3, atau bisa dikatakan volumenya sisi kali sisi kali sisi. Kok S, Bu Saras? Kenapa kok S? Karena di sini dia memiliki panjang yang sama semua. Nah, kemudian panjang yang sama ini kita anggap sebagai S. Nah, karena volume itu adalah isi di dalam bangun ruang, maka di sini kita harus nyari alasnya dulu. Nah, nyari alas itu otomatis kita kalikan panjangnya sisi kali sisi. Kemudian kita naikkan ke atas dengan dikali tinggi. Tingginya itu juga sama, ukurannya S, berarti S kali S dan kali S, maka ketemulah volumenya. Kemudian luas permukaan kubus itu juga sama dengan luas permukaan balok. Hanya saja di sini sisinya kan sama semua nih. Yang di sini sama sini itu sama semua. Berarti ini dikali saja S kali S. Nah, S-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali S kali S. Seperti itu. Luas salah satu sisi. Nah, sisi kali sisi. Keliling kubus. Keliling kubus itu apa? Itu jumlah panjang rusuknya. Jadi misal panjang rusuknya 12 nih di situ. Nah, misalnya sisinya 5, berarti 12 kali 5. Nah, itu panjang rusuknya. Jadi semisal kalian nih mau buat kubus. Nah, kalian punya batang kayu yang panjang. Nah, kalian ukur tuh berapa? 12 kali 5 berarti 60. Kalian butuh 60 cm. Misalnya, kalau kalian ingin membuat berapa itu kira-kira? 12 kali 5 ya? Oh, maaf. 12 kali 5 berarti 50, 2 kali 5, 10, 60 ya, benar berarti ya. Nah, 12 kali 5 berarti kalau pengen buat sisinya 5 cm, otomatis kalian nanti akan butuh 60 cm panjang dari batang suatu kayu. Itu untuk membuat ini, apa namanya, kubus, seperti itu ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah limas. Limas itu cirinya adalah semakin ke atas semakin mengerucut, tapi bagian bawahnya itu harus berbentuk persegi beraturan, berbentuk segi beraturan. Paham ya segi beraturan? Segi beraturan itu yang memiliki sisinya itu teratur.
tidak melengkung dan sebagainya. Kita perhatikan di sini. Nah, di sini ada contoh nih. Di sini ada 5 segitiga beraturan. Di sini kenapa disebut 5 segitiga beraturan? Karena alasnya berbentuk segitiga beraturan. Semakin ke atas semakin mengerucut nih. Jadi, hal tersebut membuat bangun ini dinamakan 5 segitiga beraturan. Kemudian yang sini 5 segi 4 beraturan. Nah, 5 segi 4 beraturan itu didasarkan pada bagian bawahnya juga nih. Oh, bagian bawahnya segi 4 beraturan. Berarti karena semakin ke atas semakin mengerucut, maka dia namanya 5 segi 4 beraturan. Kemudian yang di sini ada 5 segi 5 beraturan. Ini juga didasarkan pada alasnya yang berbentuk segi 5. Kemudian yang terakhir ini agak tertutup ini, mohon maaf. Itu dia berbentuk 5 segi 6 beraturan ya, karena alasnya berbentuk segi 6. Nah, ketika dia ini dibuat sebuah jaring-jaring, maka bentuknya akan berbentuk seperti bintang seperti ini. Bintang tapi dia beraturan di sini. Pasti lancip di bagian ujung-ujungnya. Nah, seperti ini. Dan harus beraturan, tidak ada garis lengkung di limas. Ingat ya, di limas itu tidak ada garis lengkungnya. Kalaupun nanti alasnya bagian bawah itu bentuknya lingkaran, berarti dia bukan limas, tapi sudah berubah nama menjadi bangun kerucut seperti itu. Nah, di sini untuk sisinya ada berapa? Itu tergantung dari alasnya ya. Kalau misalnya di sini nih, alasnya segi 4, berarti dia nanti sisinya ada 1, yang depan 2, samping 3, belakang 4, kemudian samping lagi 5, berarti ada 5 ya. Seperti itu. Tapi kalau segitiga berarti depan 1, samping 1, 2, sampingnya lagi 3, bawahnya lagi 4. Berarti hanya 4. Jadi tergantung dari si alasnya tadi. Kemudian lanjut. Untuk volume 5 sendiri itu pasti ada rumusnya sepertiga. Nah, rumus sepertiga ini diambil dari mana? Nah, diambil dari tinggi yang terpotong. Semakin ke atas semakin mengerucut, itu menyebabkan si volume akan berkurang dari yang utuh menjadi hanya sepertiganya saja. Maka rumusnya volume sepertiga kali panjang kali lebar kali tinggi. Sepertiga itu pasti digunakan untuk menghitung bangun ruang yang semakin ke atas semakin mengerucut membentuk satu titik. Seperti contohnya apa? Limas. Limas itu tadi ada macam-macam. Kemudian kerucut, itu semakin ke atas semakin mengerucut dia. Jadi volumenya pasti ada sepertiga di bagian depan rumusnya. Sepertiga dari alas kali tinggi. Karena ini berhubung alasnya itu persegi, maka dia rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Luas permukaan limas itu seperti apa? Sama dengan balok dan kubus tadi ya. Balok dan kubus tadi, luas permukaannya itu seperti ketika kita membungkus kado ya. Semua bagian yang ditutupi kertas kado itu adalah luas permukaannya. Sama halnya dengan limas seperti ini. Nah, rumusnya luas alas tambah luas selubung limas. Luas alasnya ini, kemudian selubung limasnya itu sisi yang tegak miring ini. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu nanti kalau digabung membentuk luas permukaannya. Kemudian selanjutnya prisma. Oke? Nah, kenapa di sini di prisma ini juga alasnya bentuknya bermacam-macam? Apa bedanya dengan limas? Bedanya di bagian atapnya atau bagian atasnya. Ketika limas atau kerucut itu semakin ke atas itu semakin mengerucut, semakin runcing dan membentuk suatu titik. Nah, kalau prisma beda. Dari bawah ke atas itu bentuknya sama. Kalau bagian alasnya itu bentuknya segitiga, sampai ke atas juga segitiga. Kalau dari bawah itu segi 4, sampai ke atas juga segi 4. Kalau di bawah itu segi 5, sampai ke atas juga segi 5. Begitu seterusnya. Seperti contoh di sini ini. Nah, di sini karena alasnya itu segitiga, tapi bagian atasnya juga masih segitiga, jadi bukan mengerucut, maka namanya berubah
bukan limas segitiga beraturan, tapi prisma segitiga beraturan. Nah, kemudian ini apa? Oh, ini alasnya segi 4, maka namanya prisma segi 4. Alasnya segi 5, berarti prisma segi 5 beraturan. Kemudian alasnya segi 6, maka namanya prisma segi 6 beraturan. Sisinya ada berapa? Sama dengan limas, tergantung dari alasnya itu tadi. Semakin banyak segi pada alasnya, maka semakin banyak sisi yang akan terbentuk pada bangun ruang limas atau prisma tersebut. Nah, kalau kita ingin melihat jaring-jaringnya akan terbentuk seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau limas tadi lebih cenderung berbentuk seperti bintang yang beraturan. Nah, kalau prisma itu bentuknya akan seperti ini. Dia banyak persegi panjangnya di sini. Dan ini, di bagian ini, itu tergantung sama alasnya ya. Tergantung sama alasnya. Selanjutnya, volume prisma sendiri itu rumusnya luas alas kali tinggi. Hampir sama dengan limas, hanya bedanya limas itu semakin ke atas semakin mengerucut atau runcing membentuk satu titik. Sehingga volumenya berkurang dari yang awalnya utuh menjadi cuma sepertiga. Jadi kalau limas itu rumusnya volume sama dengan sepertiga kali alas kali tinggi. Kalau ini tidak perlu segitiga karena dia utuh ke atasnya ya. Maka rumusnya hanya luas alas kali tinggi. Luas alasnya itu apa? Kalau dia ini alasnya itu bentuknya misalnya segitiga, alasnya bentuknya segitiga, maka kita harus cari luas segitiganya dulu. Luas segitiganya berapa? Apabila sudah ketemu, nah nanti kita kalikan dengan tingginya seperti itu. Nah, kemudian apabila bentuknya itu ternyata segi 6, tidak masalah. Kita cari luas segi 6-nya dulu. Jadi silahkan untuk kalian yang belum hafal rumus luas bangun datar untuk dihafalkan ya, agar nanti bisa mengerjakan volume ataupun luas permukaan bangun ruang secara mudah seperti itu. Oke. Nah, keliling alasnya sama, luas sama dengan keliling alas kali tinggi, keliling alas kali tinggi. Oke. Kemudian ditambah 2 kali luas alas segitiga. Nah, 2 kali luas alas segitiga ini dan ini ya. Itu.